Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan salah satu tahapan di dalam proses akuntansi, yaitu setelah disusunnya neraca saldo dan sebelum disusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian ini bertujuan yaitu untuk memastikan apakah semua rekening-rekening yang ada di dalam neraca saldo ini sudah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya ataupun jumlah yang seharusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh yaitu terkait dengan biaya dibayar di muka. Di dalam pencatatan untuk biaya dibayar di muka, ini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca, kemudian yang kedua pendekatan laba rugi. Jika digunakan pendekatan neraca, pada saat transaksi, jurnal yang dicatat adalah, misalnya di sini adalah biaya sewa. Jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka, debit, dan kas, kredit. Kenapa ini dikatakan sebagai pendekatan neraca? Karena rekening yang digunakan di sini adalah sewa dibayar di muka. Ini adalah rekening yang ada di dalam laporan neraca, sehingga dikatakan sebagai pendekatan neraca. Kemudian jika digunakan pendekatan laba rugi, maka jurnalnya adalah biaya sewa, debit, dan kas adalah kredit. Kenapa dikatakan pendekatan laba rugi? Karena rekening yang digunakan adalah rekening biaya sewa. Rekening ini adalah rekening yang ada di dalam laporan laba rugi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita akan contohkan nanti satu ilustrasi. Misalnya di sini tanggal 1 Agustus 2020 dibayar sewa gedung 36 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Dari ilustrasi ini kita bisa pahami, yaitu bahwa jangka waktu sewa 1 tahun dimulai dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2021. Sewa gedung 36 juta selama 1 tahun, berarti kalau 1 bulan, sewa per bulannya adalah 36 juta dibagi 12, atau 3 juta per bulan. 36 juta ini, kalau kita alokasikan ke masing-masing bulan yang ada di dalam tahun 2020 dan 2021, maka kita bisa hitung berapa yang ada di tahun 2020, yaitu dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember, atau 5 bulan, berarti 15 juta, dihitung dari 3 juta kali 5 bulan. Sedangkan untuk tahun 2021, berarti dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Juli, atau 7 bulan, yaitu 21 juta, dihitung dari 3 juta kali 7 bulan. Ini kita bisa pahami dari ilustrasi soal ini. Kemudian terkait dengan pencatatan, yang pertama kita gunakan pendekatan neraca misalnya. Dalam pendekatan neraca, pada tanggal 1 Agustus 2020, jurnal yang dibuat adalah sewa dibayar di muka 36 juta, kemudian kas 36 juta. Setelah penjurnalan, tentu ini akan masuk ke dalam pemostingan buku besar. Jadi misalnya di sini sewa dibayar di muka, ini akan diposting sebesar 36 juta di sebelah debit. Pada tanggal 31 Desember 2020, pada saat penyusunan laporan keuangan, rekening sewa dibayar di muka ini akan masuk di dalam neraca saldo setelah diposting di dalam buku besar. Saldo yang akan muncul di dalam neraca saldo adalah sebesar 36 juta, sesuai dengan saldo yang ada di dalam buku besar.
Nah, karena jurnal penyesuaian adalah tahapan setelah disusunnya neraca saldo sebelum dibuat laporan keuangan, maka kita harus pastikan dulu apakah semua rekening-rekening yang ada di dalam neraca saldo itu sudah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya atau jumlah yang seharusnya. Kita lihat di sini. 1 Agustus sewa dibayar di muka 36 juta. Kalau kemudian tanggal 31 Desember 2020 disusun laporan keuangan, apakah sewa dibayar di muka 36 juta ini menunjukkan jumlah yang seharusnya? Sewa dibayar di muka 36 juta ini untuk jangka waktu 1 tahun. Artinya apa? Artinya ketika pada tanggal 31 Desember 2020, sewa dibayar di mukanya tinggal 7 bulan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2021. Sementara yang dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember, ini sudah digunakan. Maka sewa dibayar di muka sebesar 36 juta ini yang dicatat tanggal 1 Agustus ini perlu dilakukan penyesuaian. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, sewa dibayar di muka ini seharusnya adalah sudah berkurang selama 5 bulan. Kalau begitu, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka ini kita kurangi. Karena ini di sebelah debit, maka jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka kita kurangi sebesar 15 juta atau 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2020. Kenapa berkurang? Karena sudah digunakan dari Agustus sampai dengan Desember, yang kemudian disebut dengan biaya sewa. Jadi jurnal penyesuaian dari pendekatan neraca ini yaitu biaya sewa, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Kita akan buktikan apakah adanya jurnal penyesuaian ini menjawab tujuan daripada penyesuaian tadi. Yang pertama adalah ketika sewa dibayar di muka dicatat tanggal 1 Agustus. Diposting ya, tadi 36 juta. Kemudian dengan adanya penyesuaian 31 Desember, biaya sewa dibayar di muka dicatat di sebelah kredit 15 juta. Kita lihat di sini. 36 debit, kemudian 15 kredit, maka saldonya 21 juta. Ini menunjukkan bahwa per 31 Desember 2020, sewa dibayar di mukanya itu masih 21 juta atau selama 7 bulan. Jadi di sini jurnal penyesuaian kembali kepada tujuan tadi adalah untuk memastikan apakah rekening-rekening yang ada di dalam neraca saldo itu menunjukkan jumlah yang sesungguhnya atau jumlah yang seharusnya. Dari penyesuaian ini juga muncul rekening biaya sewa. Ini merupakan rekening penggunaan biaya sewa dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Ini untuk pendekatan neraca. Sekarang kita lihat untuk yang pendekatan laba rugi. Pemahaman terkait ilustrasi sama, kemudian pendekatan di dalam pencatatan, karena menggunakan pendekatan laba rugi, maka pada tanggal 1 Agustus 2020, rekening yang digunakan adalah biaya sewa, kemudian kas sebesar 36 juta. Ini akan diposting, 36 juta biaya sewa. Kemudian tanggal 31 Desember, ini akan disusun laporan keuangan. Ingat, kita kembali kepada tujuan penyesuaian. Apakah rekening biaya sewa ini pada tanggal 31 Desember menunjukkan jumlah yang sesungguhnya? Biaya sewa 36 juta ini digunakan adalah untuk selama 1 tahun. Dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2021. Sehingga kalau pada tanggal 31 Desember 2020, penggunaan biaya sewa itu masih 5 bulan.
Artinya, biaya sewa sebesar 36 juta ini perlu dilakukan penyesuaian. Karena biaya sewa tahun 2020 sesungguhnya adalah 15 juta, sehingga biaya sewa yang sudah dicatat ini perlu dilakukan penyesuaian, sehingga jumlahnya menjadi 15 juta. Artinya, biaya sewa 36 juta ini kita kurangi 21 juta, sehingga nanti saldonya akan menjadi 15 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 21 juta, kemudian biaya sewa 21 juta. Kita akan buktikan bahwa jurnal penyesuaian ini akan menunjukkan jumlah yang seharusnya diakui. Tadi biaya sewa diposting 36 juta. Dengan adanya penyesuaian, biaya sewa dikredit 21 juta, diposting lagi di sini, maka saldo dari biaya sewa ini adalah 15 juta. Artinya apa? Artinya adalah biaya sewa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 2020 adalah selama 5 bulan atau sebesar 15 juta rupiah. Nah, kemudian dari transaksi, dari jurnal penyesuaian ini ada rekening yang namanya sewa dibayar di muka, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Juli atau selama 7 bulan dengan nilai sebesar 21 juta. Demikian mungkin gambaran terkait dengan jurnal penyesuaian. Sekali lagi, yang perlu kita pahami, yang perlu kita pedomani adalah bahwa tujuan daripada jurnal penyesuaian untuk memastikan apakah rekening-rekening yang ada di dalam neraca saldo ini sudah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya ataukah jumlah yang seharusnya sebelum rekening-rekening tersebut dicatat di dalam laporan keuangan. Jika belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya ataupun yang seharusnya, maka di sini perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.